Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Trio Putra, NIM 20080161207. Saya berkuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum E. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UAS Pancasila dengan dosen pengampu Pak Hari Setia Nugraha. Tema yang akan saya review dalam video ini yaitu filsafat Pancasila dalam konteks perjuangan Indonesia. Pancasila dalam konteks perjuangan Indonesia itu nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman nenek moyang kita terdahulu dan diambil dari bumi Indonesia itu sendiri. Nenek moyang kita dulunya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang artinya nenek moyang kita telah menjalankan nilai sila dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya dia menganut kepercayaannya itu yaitu animisme dan dinamisme. Akan tetapi nama Pancasila ini populer pada saat perjuangan Indonesia, pada masa perjuangan Indonesia, yang tidak luput dari para founding father kita. Siapa founding father itu? Founding father untuk rumusan dasar negara itu ada 3. Yang pertama itu Muhammad Yamin, kedua itu Mr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Awal pembentukan dasar negara Indonesia itu diawali oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ia mengajukan 5 nilai dasar dalam perumusan dasar negara Indonesia. Yang pertama itu peri kebangsaan, kedua itu peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembuatan atau perumusan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 4 nilai. Yang pertama itu persatuan, kedua itu kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga itu musyawarah, dan yang keempat itu keadilan rakyat. Dan terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno angkat bicara tentang pembuatan atau perumusan dasar negara Indonesia. Ia mengemukakan 5 nilai dalam dasar negara yang dinamainya dengan nama Pancasila. Pancasila ala Soekarno ini terdiri dari pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, ketiga, mufakat dan demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah para founding father itu telah angkat bicara, maka dibentuklah Panitia 9 untuk menampung seluruh rumusan dari perorangan founding father tersebut. Hasil dari Panitia 9 itu yaitu Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima hasil karya dari Panitia 9 untuk dijadikan rancangan mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia. Nah, pada tanggal yang sama, akan tetapi di bulan yang berbeda, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat.
dikarenakan Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, yang menyebabkan Amerika Serikat membombardir atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini terdengar di telinga para pemuda Indonesia yang mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sore hari pasca proklamasi, terjadi protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik di Indonesia mengenai sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sila pertama hasil Piagam Jakarta itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi begitulah alur dari perumusan dasar negara dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia yang kita namai dengan nama Pancasila ini. Memang proses pembuatan dasar negara itu tidak semudah membuat cerpen atau karangan biasa. Dasar negara itu haruslah sejalan dengan negaranya itu sendiri. Setelah saya mempelajari bahwasanya dasar negara Indonesia ini menghabiskan waktu yang cukup panjang dan dilakukan dengan musyawarah bersama, maka saya pun berpikir tidak sepatutnya saya melanggar nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Saya sebagai mahasiswa hukum berencana untuk menjalankan nilai-nilai pada sila Pancasila ini. Memang kelihatannya cukup sulit, akan tetapi saya terus mencoba untuk melakukannya ke depan. Inilah video UAS yang bisa saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya, tolong dikoreksi. Dan sebagai penutup, terima kasih kepada Pak Hari Setia Nugraha yang telah mengajari kami dalam mata kuliah Pancasila ini. Maaf apabila saya selama semester ini mempunyai kesalahan. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.